Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kering Santoso. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang berjudul Anatomi Sistem Integumentum Mata dan THT. Sistem integumentum mata dan THT. Kita akan belajar mengenai sistem integumentum mata dan THT serta bagian dan fungsinya. Sistem integumentum, yang juga dikenal sebagai sistem kulit, adalah sistem organ yang terdiri dari kulit dan struktur terkait seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar sebaceous. Sistem ini memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh manusia, berfungsi sebagai penghalang fisik dan juga berperan dalam menjaga homeostasis tubuh. Sistem ini melindungi tubuh dari infeksi, cedera, dan perubahan suhu, serta berperan dalam sintesis vitamin D, pengaturan suhu, dan sensasi. Fungsi sistem integumentum, yang pertama ada melindungi tubuh. Kulit bertindak sebagai penghalang fisik yang melindungi tubuh dari kerusakan akibat faktor lingkungan seperti sinar UV, suhu ekstrim, dan patogen. Yang kedua ada mengatur suhu tubuh, yaitu kelenjar keringat membantu mengatur suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat yang dapat menguap dan mendinginkan tubuh. Yang ketiga ada menghasilkan vitamin D. Kulit dapat menghasilkan vitamin D ketika terkena sinar UVB dari matahari. Oke, yang keempat ada mendeteksi sensasi. Kulit memiliki reseptor sensorik yang dapat mendeteksi sensasi seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Yang kelima ada mengatur kehilangan air. Jadi, kulit itu membantu mengatur kehilangan air dari tubuh dengan mengatur jumlah air yang dikeluarkan melalui keringat. Yang keenam ada penyimpanan lemak. Hipodermis atau lapisan jaringan di bawah kulit itu menyimpan lemak sebagai sumber energi dan isolasi. Baik, di sini ada bagian-bagian dari sistem integumentum. Yang pertama, yang paling luar ada bagian rambut. Yang paling dalam itu ada bagian kelenjar minyak, akar rambut, pembuluh darah, otot polos atau penegak rambut, kelenjar keringat, dan juga sensori neura. Jadi, struktur dari sistem integumentum itu terbagi menjadi tiga. Ada lapisan kulit ari, yaitu lapisan yang paling luar, itu ada dinamakan epidermis. Habis itu ada lapisan kulit jangat, lapisan yang di tengah-tengah. Nih, yang warna krim itu dinamakan dermis, dan lapisan yang paling bawah, paling dalam banget yang berwarna kuning ini yaitu adalah lapisan hipodermis atau lapisan lemak kulit bawah. Nah, ini ada pengertian atau definisi dari epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Epidermis adalah lapisan terluar kulit yang tersusun dari sel-sel keratinosit yang mati dan membentuk penghalang fisik terhadap lingkungan luar. Kalau dermis itu adalah lapisan di bawah epidermis yang mengandung pembuluh darah, saraf, folikel rambut, dan kelenjar keringat. Untuk hipodermis itu lapisan lemak di bawah dermis yang berfungsi sebagai isolasi dan penyangga untuk organ dalam. Oke, lanjut. Nah, komponen sistem integumentum, pengertian dari kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu atau kelenjar sebasea adalah kelenjar mikroskopis yang terdapat di kulit dan menghasilkan zat berminyak yang disebut sebum. Sebum sendiri berfungsi untuk melumasi kulit dan rambut, membantu menjaga kelembapan dan melindungi dari kekeringan. Jadi ini adalah kelenjar minyak. Habis itu ada kelenjar keringat. Ini kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah organ ekskresi yang menghasilkan keringat, cairan yang dikeluarkan untuk membantu mengatur suhu tubuh. Ada dua jenis kelenjar keringat utama, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin ditemukan di seluruh tubuh, sedangkan kelenjar apokrin lebih banyak di ketiak, selangkangan, dan sekitar folikel rambut. Di situ ada otot polos penegak rambut. Otot penegak rambut, yang juga dikenal sebagai otot arrector pili, adalah otot polos kecil yang terikat pada folikel rambut. Otot ini berfungsi untuk menegakkan rambut halus di kulit ketika merasa kedinginan, takut, atau saat merasa bulu kuduk berdiri. Jadi ini adalah otot polos atau penegak rambut. Baik, ini ada rambut ya. Rambut ini yang paling atas ini. Yang di luar ini. Rambut sendiri terdiri dari batang rambut yang terlihat dan akar rambut yang terbenam di dalam folikel rambut. Rambut berfungsi untuk melindungi kulit, menjaga suhu tubuh, dan berperan dalam indera peraba. Jadi ini adalah rambut yang paling luar.
Jadi rambut yang terlihat ya, dan ini akar rambut yang terbenam di dalam folikel rambut nih. Ini akar-akarnya gitu. Habis itu ada akar rambut ya. Akar rambut adalah bagian rambut yang tersembunyi di bawah permukaan kulit, yaitu bagian yang menempel pada folikel rambut. Folikel rambut sendiri adalah struktur utama tempat rambut tumbuh, berlokasi di dermis atau lapisan kulit dalam dan terhubung dengan kelenjar sebasea yang menghasilkan sebum. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian penting dari sistem peredaran darah yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting ke jaringan dan organ, serta mengangkut sisa metabolisme dan karbon dioksida. Jadi pembuluh darah tuh ini guys, yang warna biru-biru ini. Habis itu ada sensori neuron. Jadi sensori neuron kayak ini. Dia kayak akar gitu, bukan akar sih, kayak batang gitu, warna kuning. Sensori neuron atau neuron sensorik ya, adalah sel saraf khusus yang bertugas menerima rangsangan dari lingkungan atau bagian tubuh dan menerjemahkannya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak untuk diproses. Mereka juga dikenal sebagai sel saraf aferen. Nah, gangguan-gangguan pada sistem integumentum itu ada penyakit kulit seperti eksim, jerawat, dan psoriasis. Habis itu ada infeksi kulit seperti infeksi bakteri, virus, dan jamur. Nah, seperti ini. Dia bisa kayak gatal mungkin karena terkena udara dingin, atau mungkin karena air yang gak cocok, bisa gitu, atau mungkin karena terkena infeksi bakteri, virus, dan jamur. Habis itu ada kerusakan kulit seperti luka bakar, luka sayat, dan luka tusuk. Ini kayaknya luka bakar deh. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah gangguan pada sistem integumentum. Jadi setelah selesai membahas sistem integumentum, maka kita akan lanjut membahas mata dan THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan. Apa itu mata dan THT? Mari kita simak pembahasan mata dan THT pada halaman selanjutnya. Mata adalah organ indera yang penting pada manusia yang berfungsi untuk melihat. Mata menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang kemudian diolah oleh otak menjadi gambar. Mata memungkinkan kita untuk merasakan keindahan dunia di sekitar kita dan juga berperan dalam komunikasi. Jadi mata itu termasuk dari indera penglihatan. Indera penglihatan itu merupakan salah satu komponen penting dari panca indera. Mata adalah organ utama yang terlibat dalam proses penglihatan. Sel-sel cahaya di retina yang dikenal sebagai batang dan kerucut bekerja sama untuk menangkap informasi visual. Mata sebagai indera penglihatan, mata adalah organ utama yang memungkinkan kita untuk melihat. Ia bekerja dengan menangkap cahaya dan memfokuskan gambar pada retina yang kemudian mengirim sinyal ke otak. Jadi mata terdiri dari beberapa bagian yang bekerja bersama untuk menghasilkan penglihatan. Cahaya masuk melalui kornea dan lensa, kemudian difokuskan pada retina. Retina mengandung sel-sel fotosensitif yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik. Nah, di sini fungsi mata selain melihat, ada juga mata berperan dalam komunikasi nonverbal, ekspresi, dan bahkan dapat menjadi alat untuk meyakinkan lawan bicara. Jadi biasanya kalau kita ngomong, itu tuh kita pasti bakalan ngadep ke orang yang kita ajak ngomong. Jadi mata itu tuh nggak cuma untuk melihat, tapi dia itu menjadi media untuk kita berekspresi gitu. Jadi kelihatan kayak kita lagi serius, kita lagi bercanda dalam ngobrolnya. Jadi mata itu fungsinya itu nggak cuma untuk melihat, tapi bisa untuk komunikasi nonverbal, ekspresi, dan bahkan dapat menjadi alat untuk meyakinkan lawan bicara. Pentingnya mata, kehilangan mata dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup, karena kita tidak dapat menikmati keindahan alam dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Nah, di sini ada anatomi mata. Jadi anatomi internal mata itu yang berada di dalam mata. Ya, itu ada kelopak mata, konjungtiva, badan siliaris, ada kornea, ada iris, ada pupil, itu ada sklera, humor berair, kelopak mata. Ada otot rectus medial, itu bagian paling bawah ini otot. Ada humor vitreus, ada lensa kristalin, saraf optik, retina, koroid, dan juga otot rectus lateral. Habis itu anatomi eksternal mata itu yang berada di luar, itu ada alis, ada pupil, punctum lacrimalis atas, punctum lacrimalis bawah, ada kelopak mata atas, limbus, bulu mata atas, ada iris, itu yang iris tuh yang kayak lensa. Jadi dia tuh yang mata yang berwarna itu,
Di situ ada bulu mata bawah, sklera, dan juga kelopak mata bawah. Nah, jadi ini definisi atau pengertian dari anatomi internal mata. Vitreous humor yaitu cairan seperti gel yang mengisi ruang antara lensa dan retina, membantu mempertahankan bentuk mata. Terus ada kornea, lapisan luar transparan yang melindungi mata dan membantu memfokuskan cahaya. Nah, terus di sini ada iris, yaitu bagian berwarna mata yang mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Ini iris ya. Terus ada pupil, bukaan di tengah iris yang memungkinkan cahaya masuk ke dalam mata. Terus ada lensa, struktur transparan yang memfokuskan cahaya pada retina, dan juga retina itu adalah lapisan jaringan peka cahaya di belakang mata yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Terus ada saraf optik, yaitu saraf yang mengirimkan sinyal listrik dari retina ke otak. Dan juga ada makula, bagian kecil di retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan sentral yang tajam. Nah, ini ada anatomi eksternal mata, yaitu kornea. Kornea memfokuskan sebagian besar cahaya yang masuk ke mata. Kerusakan pada kornea dapat menyebabkan penglihatan kabur. Itu ada iris. Iris itu mengatur ukuran pupil untuk mengontrol jumlah cahaya yang mencapai retina. Pupil akan mengecil dalam cahaya terang dan membesar dalam cahaya redup. Nah, setelah itu ada lensa. Lensa itu sendiri memfokuskan cahaya secara halus pada retina, memungkinkan kita melihat objek pada jarak yang berbeda. Kemampuan lensa untuk berubah bentuk berkurang seiring bertambahnya usia, menyebabkan presbiopia atau mata tua. Terus ada saraf optik. Saraf optik sendiri mentransmisikan sinyal visual pada retina ke otak, dari retina ke otak. Kerusakan pada saraf optik dapat menyebabkan kehilangan penglihatan. Di situ ada retina. Retina mengandung sel-sel fotoreseptor atau batang dan kerucut yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Sel batang bertanggung jawab untuk penglihatan dalam kondisi cahaya redup, sedangkan sel kerucut bertanggung jawab untuk penglihatan warna dan ketajaman visual. Habis itu ada makula. Makula yaitu memberikan penglihatan sentral yang tajam, yang penting untuk membaca, mengemudi, dan mengenali wajah. Degenerasi makula adalah penyebab utama kehilangan penglihatan pada orang dewasa yang lebih tua. Nah, di sini ada telinga. Jadi telinga itu sendiri merupakan organ yang cukup berpengaruh dan penting untuk manusia, yaitu berfungsi sebagai organ pendengaran yang berguna untuk proses komunikasi dan juga sebagai organ keseimbangan bersama dengan mata, persendian, otot, dan kulit. Nah, indera pendengaran. Jadi telinga itu adalah bagian dari indera pendengaran. Telinga kita memiliki struktur yang kompleks, termasuk koklea, gendang telinga, dan tulang pendengaran. Semua ini bekerja sama untuk mentransformasi gelombang suara menjadi sinyal yang dapat diinterpretasikan oleh otak. Nah, jadi cara kerja indera pendengaran adalah telinga adalah panca indera yang membantu kita mendengar suara di sekitar kita. Cara kerja telinga mirip dengan mikrofon. Telinga memiliki 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kuping luar menangkap suara dan membawanya ke dalam telinga tengah, di mana suara diubah menjadi getaran. Getaran ini kemudian dikirim ke telinga dalam yang berisi koklea, sebuah bagian yang mengubah getaran menjadi sinyal yang dikirim ke otak. Nah, habis itu ini ada bagian-bagian dari telinga, yaitu ada stap daun telinga, habis itu ada stapes atau yang terhubung ke jendela oval, ada incus atau apa namanya, incus, itu malleus, saluran setengah lingkaran, saraf vestibular, saraf ruang siput ini yang bentuknya kayak siput, saluran eustasia, jendela bulat ini, rongga gendang telinga, dan juga saluran suara luar. Telinga luar itu ada daun telinga atau pinna, mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan dan mengarahkannya ke saluran telinga. Saluran telinga yaitu membawa gelombang suara ke gendang telinga. Saluran telinga itu ini saluran telinga ini. Saluran telinga. Jadi dia itu kayak menyalurkan suara. Pokoknya tempat berjalannya suara lah kayaknya ya. Nah, terus ada telinga tengah. Gendang telinga atau membran timpani itu bergetar saat menerima gelombang suara. Kemudian meneruskannya ke tulang-tulang telinga. Bisa ada tulang-tulang telinga, martil, landasan, dan sanggurdi. Memperkuat dan meneruskan getaran dari gendang telinga ke telinga dalam. Bisa ada saluran eustachius, menyeimbangkan tekanan udara antara telinga tengah dan tenggorokan. Nah, di sini ada juga telinga dalam, yaitu koklea atau rumah siput. Fungsi dari koklea atau rumah siput itu mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang dikirimkan ke otak melalui saraf pendengaran. Habis itu vestibula dan saluran semisirkular itu berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Soalnya kalau misalnya nggak ada veristikular tadi,
kan biasanya kalau kita nggak bisa dengar kan jadi nggak seimbang kan tubuhnya. Jadi saluran semisirkular itu tuh berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Jadi supaya kalau misalnya kita dipanggil gitu, kita bisa dengar di situ. Jadi kita bisa datengin dia ke situ. Menjaga keseimbangan tubuh. Itu ada hidung. Hidung adalah organ penciuman dan pintu masuk sistem pernapasan. Hidung terletak di tengah-tengah wajah. Nih. Hidung berfungsi untuk menghangatkan, menyejukkan, dan menyerap udara yang dihirup, serta memungkinkannya untuk merasakan aroma. Cara kerja hidung mirip dengan detektor bau. Hidung memiliki sel-sel khusus di dalamnya yang dapat merespons berbagai bau. Ketika kita menghirup udara melalui hidung, sel-sel ini mengirimkan sinyal ke otak, dan otak kita dapat mengenali bau tersebut. Dengan bantuan hidung, kita dapat menikmati aroma makanan, bunga, dan berbagai bau lainnya di sekitar kita. Ini ada struktur anatomi hidung. Ada hidung bagian luar, yaitu bagian yang terlihat dari luar, termasuk lubang hidung atau nostril, tulang rawan, dan kulit. Di situ ada rongga hidung, bagian dalam hidung tempat udara masuk dan disaring. Mengandung selaput lendir, bulu hidung, dan struktur lain seperti turbinate. Terus ada sinus, rongga udara di dalam tulang wajah yang berhubungan dengan rongga hidung, membantu meringankan beban di tengkorak. Nah, ini ada bagian-bagian hidung, yaitu saraf pembau, tulang hidung, selaput lendir, silia atau rambut hidung, dan juga saraf pembau ke otak. Ini ada septum atau pemisah. Jadi kalian itu pasti sadar bahwa lubang hidung itu terbagi menjadi dua. Nah, pemisah antara lubang hidung dan yang kanan dan yang kiri dinamakan dengan septum. Nih, hidung yang kanan dan juga yang kiri itu dinamakan dengan septum. Septum atau pemisah hidung ini dilapisi oleh lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan rongga di dalamnya. Habis itu ada silia, bulu hidung, merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Selanjutnya ada serabut saraf pembau. Seperti namanya, saraf pembau yang ada di dalam hidung berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau. Serabut saraf pembau lah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Selanjutnya ada selaput lendir. Selaput lendir di dalam hidung adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan mukus, atau dalam bahasa yang lebih sederhana disebut si ingus. Jangan menganggap remeh ingus, karena ingus atau mukus ini yang melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Makanya ketika kita sedang tidak enak badan, warna dan kepadatan mukus atau ingus tadi itu berubah. Nah, indera penciuman adalah indera yang seringkali diabaikan tetapi memainkan peran kunci dalam pengalaman kita. Hidung kita memiliki reseptor penciuman yang peka terhadap berbagai aroma. Selama segmen ini, kita akan melihat bagaimana organ penciuman, termasuk mukosa hidung dan saraf penciuman, bekerja sama untuk mendeteksi bau. Kehilangan indera penciuman atau anosmia bisa menyebabkan banyak dampak buruk bagi kesehatan, mulai dari kehilangan nafsu makan hingga dapat berpotensi menyebabkan depresi. Dalam banyak kasus, anosmia adalah kondisi yang bersifat sementara dan akan menghilang dengan sendirinya saat penyakit penyebabnya sembuh. Nah, selanjutnya kita akan ke tenggorokan. Ini bagian yang terakhir ya guys. Tenggorokan adalah saluran atau tabung yang menyambungkan rongga hidung dan mulut dengan kerongkongan. Tenggorokan memiliki beberapa bagian termasuk amandel, bagian belakang lidah, dan langit-langit lunak. Tenggorokan memiliki fungsi penting dalam proses menelan, bernafas, dan berbicara. Jadi tenggorokan itu ada faring, lidah, katup epiglotis, laring, eksofagus atau kerongkongan, dan juga trakea. Nah, ini faring yang disebut sebagai tenggorokan adalah saluran pernapasan berbentuk pipa dengan panjang sekitar 15 cm. Saluran faring ini dimulai dari belakang hidung menuju rongga mulut hingga batang tenggorokan. Dalam sistem pernapasan, faring berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, mengatur tekanan udara, hingga mengatur kelembapan udara yang masuk ke organ pernapasan. Selain mengatur sistem pernapasan, faring juga berperan dalam sistem pencernaan dan proses saat berbicara. Pada sistem pencernaan, faring akan mengantarkan makanan dari mulut hingga ke kerongkongan. Nah, selanjutnya ada epiglotis. Bagian kedua dari tenggorokan adalah epiglotis atau katup epiglotis yang sifatnya elastis atau lentur. Epiglotis ini memiliki fungsi penting dalam sistem pernafasan manusia, sebab epiglotis memiliki fungsi untuk melindungi sistem pernafasan dan membuat sistem pencernaan berfungsi dengan baik. Epiglotis inilah yang menentukan apakah makanan dan minuman masuk ke jalur yang tepat dan bukannya ke saluran pernafasan. Ketika ada makanan yang masuk dan akan ditelan, maka katup epiglotis akan menutup saluran udara. Tujuannya menutup itu adalah agar makanan masuk ke saluran pencernaan dan bukannya ke saluran pernafasan. Karena kalau misalnya dia itu masuk ke saluran pernafasan, misalnya kita lagi makan nasi, itu ada beberapa orang yang lagi makan nasi atau lagi makan mie, terus dia tuh hacing, bersin, atau lagi ketawa atau apa, mungkin lagi bercanda gitu, pas lagi makan ya, itu dia pernah, ada beberapa orang itu pernah keluar dari hidung nasi dan mie-nya itu tadi. Nah,
Jadi tujuan dari epiglotis itu agar makanan masuk ke saluran pencernaan dan bukannya ke saluran pernafasan. Tapi biasanya kalau lagi bersin, itu tuh dia itu kayak tiba-tiba banget gitu keluar dari hidung. Jadi itu tuh mungkin melalui epiglotis gitu mungkin. Nah, selanjutnya ada laring. Laring yang disebut sebagai kotak suara ini berfungsi untuk membawa udara ke trakea. Selain itu, fungsi penting dari laring adalah melindungi trakea dengan cara menutup dengan cepat agar tidak ada benda asing yang masuk ke saluran nafas. Selain memiliki fungsi penting pada sistem pernafasan, laring juga berperan penting pada produksi suara manusia. Hal ini disebabkan karena pada laring terdapat pita suara yang dapat menghasilkan suara. Letak laring adalah di depan faring atau di antara trakea dan akar lidah yang berada di bagian atas dan di depan leher. Selanjutnya ada trakea. Trakea disebut juga sebagai batang tenggorokan yang menjadi penghubung antara laring dengan paru-paru. Bentuk dari trakea seperti pipa berbentuk vertikal yang memiliki otot dan berlubang. Dalam sistem pernafasan manusia, peran utama dari trakea adalah untuk mengantarkan udara menuju atau dari paru-paru selama proses pernafasan berlangsung. Nah, selanjutnya ada bronkus. Kayaknya ini bronkus yang terakhir. Betul sekali. Jadi yang terakhir ada bronkus. Udara yang kita hirup saat bernafas akan masuk ke trakea, kemudian menuju cabang paru-paru yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus adalah batang paru-paru yang merupakan otot lunak dan memiliki dinding tulang lunak. Peran utama dari bronkus ini adalah sebagai jalan udara saat kita bernafas, sehingga udara bisa sampai ke paru-paru. Selain itu, bronkus yang disebut juga sebagai bronki ini bertugas untuk memberikan kekebalan atau imunitas untuk paru-paru. Kalau bronkus mengalami infeksi, maka hal ini akan menyebabkan berbagai penyakit pada sistem pernafasan. Salah. Nah, jadi kita selanjutnya akan membahas tentang fungsi tenggorokan. Fungsi tenggorokan itu ada untuk menelan, bernafas, dan juga berbicara. Yang menelan, tenggorokan berperan dalam mengarahkan makanan dan minuman dari mulut ke kerongkongan. Untuk yang bernafas, tenggorokan adalah bagian dari saluran pernafasan yang menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan trakea atau saluran udara menuju paru-paru. Pita suara yang terletak di tenggorokan berperan dalam menghasilkan suara. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.